Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat di Instagram ada konten yang bukan cuma hiburan, tapi juga berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah? Nah, di era digital sekarang, Instagram bukan cuma tempat upload foto estetik, tapi juga sudah jadi ruang diskusi publik. Di video ini, saya Maria Desita Anu akan membahas hasil mini riset tentang bagaimana Instagram digunakan sebagai media baru untuk menyampaikan kritik sosial, khususnya melalui akun Salsa Erwina. Instagram bukan sekedar hiburan, namun sebagai media baru dalam penyebaran opini publik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dulu, komunikasi itu satu arah, misalnya lewat TV atau radio. Sekarang, lewat media sosial, komunikasi menjadi lebih interaktif, partisipatif, dan juga berbasis jaringan. Artinya, kita bukan cuma penonton, tapi juga bisa jadi pembuat konten atau perusahaan. Instagram jadi salah satu platform yang paling berpengaruh karena berbasis visual, cepat menyebarkan informasi, dan juga punya algoritma yang memperluas jangkauan konten. Lalu, apa sih masalah utamanya? Penelitian ini fokus pada dua hal, yaitu bagaimana Instagram digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, serta bagaimana respons dan interaksi khalayak terhadap konten tersebut. Tujuannya adalah menganalisis peran Instagram sebagai media baru, serta memahami bagaimana audiens berpartisipasi dalam diskursus digital. Selanjutnya, 3 teori utama sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, media baru. Media baru ditandai dengan digitalisasi, interaktivitas, juga konektivitas. Lalu, terdapat 5 poin penting karakteristik media baru, yaitu interaktif, digital, virtual, partisipatif, dan juga berbasis jaringan. Yang kedua itu khalayak aktif. Di sini, audiens sekarang tidak pasif atau bersifat satu arah. Saat ini, pada media baru kita bisa memilih, menafsirkan, juga menyebarkan informasi dengan cepat. Lalu yang berikutnya itu konvergensi media. Instagram sebagai media baru menggabungkan teks, video, gambar, dan juga interaksi dalam satu platform. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi akun Instagram Salsa Erwina, juga dokumentasi konten dan interaksi. Fokusnya adalah memahami fenomena secara mendalam, bukan angka. Selanjutnya masuk ke bagian inti, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, Instagram sebagai media kritik sosial. Kalau kita lihat dari hasil penelitian akun Salsa Erwina, tidak menggunakan Instagram secara sembarangan, tetapi secara strategis. Feed digunakan untuk menyampaikan opini yang lebih lengkap dan terstruktur, yang biasanya disertai caption berisi argumen. Reels dimanfaatkan untuk membuat konten yang singkat, menarik, dan juga berpotensi viral, sehingga pesan bisa cepat menjangkau banyak orang. Lalu, story digunakan untuk merespons isu yang sedang hangat secara cepat dan juga lebih santai. Dan juga, live memungkinkan terjadinya diskusi langsung dengan audiens. Jadi, Instagram di sini tidak lagi sekedar tempat hiburan, tapi sudah menjadi alat komunikasi yang serius untuk menyampaikan kritik sosial. Yang kedua, interaksi khalayak. Menariknya, audiens di sini tidak hanya diam melihat konten. Mereka aktif melalui komentar, like, dan share, serta repost. Dari sini, terlihat bahwa komunikasi yang terjadi bukan lagi satu arah, tapi sudah berkembang menjadi dua arah, yaitu antara pembuat konten dan juga audiens, bahkan multi arah antar sesama audiens. Kolom komentar pun berubah menjadi ruang diskusi publik, yang dimana orang bisa menyetujui atau menolak, bahkan berdebat tentang isu yang dibahas. Ini menunjukkan bahwa audiens benar-benar berperan aktif dalam membentuk makna dan opini. Yang ketiga, konvergensi media. Hal lain yang terlihat adalah adanya konvergensi media. Dalam satu platform Instagram, terjadi beberapa jenis komunikasi sekaligus. Yang pertama, komunikasi massa. Di sini, konten bisa dilihat banyak orang. Kemudian, komunikasi interpersonal, yaitu lewat DM atau balasan komentar. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi kelompok. Di sini, diskusi di kolom komentar. Semua ini terjadi dalam satu ruang yang sama, yaitu Instagram. Artinya, Instagram tidak hanya menggabungkan berbagai format media, teks, video, gambar, tetapi juga menggabungkan berbagai bentuk komunikasi sekaligus. Dari hasil ini, kita bisa melihat bahwa Instagram telah berkembang menjadi ruang komunikasi yang kompleks, yang tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik yang melibatkan audiens secara aktif. Instagram sebagai media kritik sosial membawa dua sisi. Sisi positifnya meningkatkan kesadaran publik, memperluas kebebasan berpendapat, serta informasi cepat menyebar. Artinya, Instagram menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan isu sosial. Namun, terdapat pula sisi negatifnya, yaitu risiko hoaks, serta polarisasi opini, juga terjadinya perdebatan yang tidak sehat. Jika tidak bijak, justru bisa memicu konflik di ruang digital. Jadi, kekuatan Instagram besar, tetapi perlu digunakan secara bijak dan juga kritis.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Instagram bukan hanya media sosial biasa, tetapi sudah menjadi ruang diskursus publik digital. Akun seperti Salsa Erwina menunjukkan bahwa media sosial bisa jadi alat kritik sosial yang dimana audiens berperan aktif sebagai programmer dan komunikasi menjadi lebih dinamis. Namun, penggunaan media ini tetap harus diimbangi dengan literasi digital yang baik. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa media sosial itu punya kekuatan besar. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk sekedar hiburan atau membawa perubahan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.